Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah, doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini biar setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita mau selalu fokus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita minta kekuatan daripada Tuhan di pagi sampai malam hari ini. Semuanya karena Tuhan baik buat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah, buat rahmat setia Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini kami masih boleh diizinkan untuk kami boleh bergabung di dalam mesbah doa malam ini Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, malam hari ini kami mau rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tahu Tuhan hanya Engkau pribadi yang mengerti setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Engkau Tuhan. Bahkan seluruh isi hati kami pun Tuhan tahu. Karenanya mari sama-sama kami mau taruh setiap pergumulan di dalam kaki, di bawah kaki-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu kami letakkan. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh mendekat lebih lagi. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat memberikan kami kekuatan, bahkan kelegaan itu. Terima kasih Tuhan. Kau sumber pengharapan yang sejati. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama datang, sembah Dia. Mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hati kami. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Oh Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu hanya. Bawa kami Tuhan lebih dekat kepadamu. Bawa kami Tuhan lebih mengenal-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih mengutamakan Engkau di dalam hidup kami.
hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, mari dengan kesungguhan hati datang. Hanya Engkau, izinkan Dia menjamahmu malam ini. Hanya Tuhan pribadi yang mengenal, hanya Dia yang paling hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Yes. Mari lebih untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sejenak renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Mungkin saat malam hari ini ada dari sebagian saudara yang sedang di dalam titik terendah di dalam hidupmu. Jangan putus harapan. Datang pada Tuhan malam ini. Sebab Dia yang lebih mengerti. Dialah yang sanggup memulihkan. Yes. Makasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Amin. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Yes. Begitu banyak yang Kau lakukan bagi hidup kami Tuhan. Dengan apa kami balas semua yang kebaikan, besar kasih setia-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Segenap hati kami nyatakan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yesus, oh Yesus, oh haleluya. Mari lebih dalam menyembah Yesus. Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Mari bersama nyatakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segala kebaikan. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan. segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami datang bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Segenap hati kami nyatakan. Dengan apa kan ku balas Sembah kami, segala syukur kami, terima kebaikanmu? kasih kami Tuhan. Segenap hatiku Amin. menyembahmu Yesus. Kami bersyukur selalu. Ku bersyukur padamu. Lagi bersama katakan. Dengan apa kan ku balas segala Begitu besar kasih setiamu kebaikanmu? Tuhan. Begitu besar anugerahmu, Segenap hatiku kemurahan-Mu bagiku. menyembahmu Kami datang bersyukur Yesus. malam hari ini Tuhan. Ku bersyukur padamu Sampai selamanya. Selamanya. Kami selalu bersyukur buat kasih setiamu yang selalu ada dalam setiap jalan hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini kami datang mengucap syukur. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau selalu baik Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur Tidak berhenti kami padamu. bersyukur Tuhan. Dengan apa kan ku balas Terlalu besar kasih setiamu segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu selamanya. Sampai selamanya. Selamanya. Oh, selama-lamanya. Makasih Tuhan. Tidak berhenti kami bersyukur buat semua kemurahan-Mu Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kami
bersyukur Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ini setiap hati kami malam hari ini. Oh, ini setiap keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Datang merendahkan diri Tuhan, ini setiap kami. Oh, ini hati kami, ini pujian kami, sembah kami malam hari ini. Ke Tuhan kami beri yang terbaik. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Katakan semuanya bagi Engkau yang mengalami kebaikan di dalam hidup, Engkau yang rindu kasihnya, katakan di setiap waktu. Tuhan, Nyatakan Tuhan ini hati kami. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Mari bersama nyatakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Sepenuhnya kami nyatakan semuanya milikmu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, kami beri yang terbaik bagimu Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku Tuhan, hanya bagimu.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Amin Tuhan. Nyatakan Mari bersama jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami, dan kami bersyukur kami masih boleh berjumpa di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat malam, kita masih berjumpa kembali di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya, untuk menambah iman dan kesaksian dapat mengalahkan iblis ya. Selamat pagi Ibu Pendeta dan seluruh tim Mesbah Doa. Nama saya Diana, saya dari Jakarta. Shalom Ibu Diana. Saya ingin kesaksian mengenai benjolan di kiri belakang leher. Anak saya itu umur 9 tahun. Dia tanya ke saya, ada apa di belakang leher? Gatal dan sakit. Saya lihat saat itu ada benjolan kecil yang sudah meradang. Ya, dan warna di sekitarannya itu sudah berwarna pink dan keras seperti jerawat batu. Saya coba tekan pelan-pelan sekitar benjolan itu, tapi tidak di benjolannya. Karena kulitnya pun juga udah keras. Akhirnya saya semprot dengan antiseptik. Besok paginya saya cek, masih keras juga benjolannya. Bahkan semakin terlihat bundar dan tidak ada matanya. Akhirnya saya pencet-pencet di sekitarnya dan saya goyang-goyang. Saya diam dan saya hanya pesan jangan diutik-utik di sekolah ya kepada anak saya. Saya tanya kepada anak saya sejak kapan benjolan ini muncul. Ternyata katanya sudah beberapa hari karena di sekolah suka ditusuk-tusuk pakai kuku karena gatal. Dan malamnya saya bersujud di kaki Tuhan, Bu. Saya berpuasa, ya, dan saya minta kepada Tuhan untuk Tuhan menyembuhkan anak saya. Dan saya kaget paginya ketika saya cek kembali, benjolan itu sudah hilang. Tuhan sangat ajaib, kuasanya itu sangat besar. Saya sangat mengucap syukur dan saya yakin dan percaya, ya, ini adalah karena Tuhan, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Puji Tuhan, saya sudah mengikuti dan mendengar semua firman yang Ibu sampaikan sejak tahun 2022. Ya, saya mau berterima kasih Ibu atas setiap firman yang Ibu berikan, karena lewat firman yang Ibu sampaikan banyak perubahan positif yang terjadi di dalam hidup saya dan juga keluarga saya. Iman kami semakin bertumbuh. Ya, dan saya punya impian semoga satu saat saya juga bisa ikut ke Yerusalem. Saya dan keluarga saya bersama Ibu Debbie. Amin. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu dan seluruh tim. Ya, sehat selalu dan terus berkarya. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya saudara. Ya, luar biasa loh. Ya, berdoa, berpuasa, tiba-tiba benjolan itu hilang. Ya, Tuhan itu ajaib dan dahsyat ya bagi setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Puji Tuhan kalau iman Ibu dan seluruh keluarga semakin bertumbuh.
Karena itulah yang Tuhan mau dari kita, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Iya, baik saudara, kita akan membaca sekarang sudah di Amsal. Kemarin ya saya sudah kita sudah membaca Amsal pasal yang kelima. Ya, dan sebenarnya kita masih kemarin itu di Amsal 3 ya, belum selesai saudara ya. Jadi ada yang memberitahukan kepada saya bahwa kelewat nih. Jadi saya akan mundur lagi, kita sekarang Amsal 3 dulu. Ayat yang ke-27 ya. Sekarang Amsal 3 ayat 27 dan besok Amsal 4 ya. Amsal 3 ayat 27, ajaran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, dikatakan di sini anjuran untuk berbuat baik, saudara. Ya, jadi dikatakan jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ya, ada orang-orang yang datang dalam hidup kita ini untuk meminta pertolongan. Tetapi firman Tuhan berkata di sini ada orang yang berhak menerima pertolongan kita, ada juga yang tidak berhak. Ya, nah ketika ada orang-orang yang berhak menerima kebaikan kita, jangan kita menahan kebaikan itu. Ya, apalagi kalau kita mampu melakukannya, kata firman Tuhan. Ayat 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Ya, menahan kebaikan berarti ya kita ini kurang peduli dan rasanya tidak adil terhadap orang. Ya, entah itu ya ketika kita ini menahan kebaikan itu artinya kita ini menghancurkan kepercayaan orang lain ya. Di sini dikatakan misalnya saudara ya, kita nih berbuat baik kepada orang ya. Misalnya kita sudah janji kita mau mengembalikan barang atau uang yang kita pinjam dari orang, tapi kita nggak melakukannya. Ya, dan apalagi kalau kita bilang ya balik aja besok ya, nanti saya kasih besok. Padahal yang diminta dari dia itu ada padamu. Ya, kita nggak boleh menahan saudara, apalagi kalau memang itu ya kebaikan itu memang harus kita lakukan gitu loh. Memang orang itu pantas menerima itu. Ya, sekarang banyak orang utang saudara. Ketika ditagih dia bilang belum ada, besok aja. Padahal uangnya itu ada, tapi dia nggak mau mengembalikan. Ini artinya kita tuh menahan ya kebaikan yang harus kita lakukan kepada orang itu. Ya, kalau itu memang ya layak orang itu menerima, dia berhak. Dikatakan di sini gini, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Lah, haknya orang itu ketika kita hutang ya kita harus bayar, itu sudah haknya dia untuk nagih sama kita. Ya, atau apa saudara, kita janji orang sesuatu dan dia nagih janji kita itu lalu kita enggak kasih. Ya, itu kan harusnya dia berhak karena kita sudah berjanji kepada dia. Ya. Atau apalah hal-hal kecil, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan tapi kita nggak melakukan. Nah, itu dikatakan orang itu memang berhak menerima karena itu haknya dia, bukan haknya kita. Ya, nah ini kita harus bisa melakukannya. Apapun yang orang itu berhak ya. Ya itu tadi ya, sekarang ini ada orang-orang yang sering curhat sama saya, itu Bu, aduh dulu saya tolong dia janji kalau dia udah ada uang dia akan kembalikan. Sampai sekarang ya dia nggak pernah kembalikan ya. Padahal itu sudah hak saya untuk ya dia kembalikan. Makanya saya selalu berkata saudara, kalau saudara punya utang walaupun tidak ditagih ya, walaupun orangnya nggak nagih sama saudara, kalau saudara punya utang saudara kembalikan. Ya, karena kalau saudara tidak mengembalikan ya itu tetap utang, itu haknya orang lain, saudara tahan. Ya, itu akan mempersempit pintu berkatmu, bahkan menghalangi berkatmu yang turun atasmu ya. Itu haknya orang gitu loh, dia berhak untuk menerima itu karena itu miliknya. Jangan engkau tahan. Jangan berkata kepada sesamamu, pergilah nanti besok akan kuberi. Padahal ya uang itu ada sama saudara, saudara bisa melakukannya.
Ayat 29, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ya, seringkali saudara ada orang-orang yang jahat. Ya, kita berbuat kebaikan tapi dia itu merancangkan yang jahat. Di luar dia jelek-jelekin kita, padahal kita ini dengan tulus mau menolong dia. Jangan, ya, apalagi orang itu mau berbuat baik sama kita tapi kita merancangkan kejahatan. Ya, ketika kita susah dia bantu kita, dia tolong kita, dia hutangi kita. Nah, sekarang kita ada uang, kita nggak mau berbuat baik kepada dia, kita merancangkan kejahatan terhadap dia. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Ya, kalau orang tidak berbuat jahat sama kita, saudara, tapi sekarang kan banyak orang-orang aneh. Ya, seringkali kita juga nggak tahu salah kita tuh apa, tapi akhirnya dia memusuhi kita, dia bertengkar dengan kita. Ya, ada orang-orang aneh, saudara, dalam hidup ini yang bahkan kita nggak bikin salah loh sama dia. Ya, sampai kita sendiri bingung, salah saya itu apa ya? Tapi dia bertengkar tidak semena-mena, dia menghakimi kita, dia menunjuk-nunjuk kita. Saya seringkali, ada beberapa kali saya menghadapi orang seperti itu. Bahkan ya kenal aja belum terlalu dekat, saudara. Tapi karena dia itu pengen sesuatu dari saya yang tidak terwujud, ya lalu dia mulai bertengkar tidak semena-mena, padahal kita ini ya tidak berbuat jahat sama dia. Kalau saudara bertengkar dengan orang sementara orang itu tidak berbuat jahat sama kita, ya hati-hati loh saudara, Tuhan tuh nggak mau. 31, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Jangan iri sama orang jahat. Ya, ngapain kita iri dengan orang jahat? Karena orang jahat itu dikatakan akan dibinasakan oleh Tuhan. Ya, jangan iri dengan orang jahat, dengan orang yang berbuat kelaliman, ya. Jangan saudara, jangan memilih satupun dari jalannya. Jangan ikut melakukan apa yang jahat, ya. Jangan sampai kita melihat itu orang ya diberkati, dia melakukan jalan yang salah, usahanya tidak benar. Ya, lalu kita juga mengikuti dengan jalannya dia. Ya, tidak bisa seperti itu. Karena Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dibohongi. Jangan iri kepada orang yang melakukan kelaliman dan jangan memilih satupun dari jalannya. Ayat 32, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang sesat itu kekejian bagi Tuhan, ya. Orang yang berbuat lalim itu ya kekejian di hadapan Tuhan. Jadi jangan ditiru, jangan iri. Tetapi dengan orang jujur, ya Tuhan, ia bergaul erat. Orang yang fasik, orang yang berbuat kelaliman itu kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, Tuhan tuh bergaul erat. Ya, makanya mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Mari kita belajar hidup dengan keterbukaan, jujur di hadapan sesama. Ya, jangan ada yang kita sembunyikan, jangan ada yang kita bohongi. Tapi mari kita berbuat apa yang jujur di hadapan Tuhan, sebab dengan orang jujur Tuhan itu bergaul karib, bergaul erat dengan orang jujur. Kalau kita mau jadi sahabatnya Tuhan, ya kalau kita mau jadi sahabat karibnya Tuhan, mari kita bergaul ya dengan Tuhan dan jadilah orang yang jujur. Ayat 33 berkata, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Sekarang banyak orang bertanya, saudara, Ibu, ya orang yang terkutuk itu orang yang seperti apa sih? Ya, kita berpikir oh kutuk itu ketika kita menyembah setan, menyembah di pohon-pohon besar, kita melakukan ini baru kita kena kutuk. Orang yang kena kutuk itu orang yang apa? Orang yang hidup dalam dosa. Ya, kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik atau orang berdosa. Ya, ada kutuk dalam rumah orang berdosa, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Makanya kalau kita mau melihat hidup kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, hiduplah di dalam kebenaran. Ya, karena kediaman orang benar itu diberkati Tuhan. Ya, jadi nggak usah berpikir aneh-aneh. Oh, kutuk itu kalau kita begini-begini, kau hidup berbuat dosa, ada kutuk dalam hidupmu. Kutuk kesialan, ya apapun yang kau lakukan tidak berhasil, itu kutuk. Tetapi orang yang kediaman orang benar itu diberkati Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita diberkati Tuhan. Ya, apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Ya, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya.
Ya, perhatikan apabila ia menghadapi pencemooh, ia huruf besar Tuhan. Ya, maka Tuhan juga ya mencemooh orang yang fasik itu. Jangan saudara, kita berdoa supaya Tuhan itu menuntun kita dalam jalan-jalan yang benar. Ya, orang yang rendah hati itu dikasihi oleh Tuhan. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Ketika kita hidup bijaksana, apa yang bisa membuat hidup kita bijaksana? Waktu kita melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya penuh kebijaksanaan. Dan waktu kita hidup dengan bijaksana, firman Tuhan berkata di sini, orang yang bijaksana akan mewarisi kehormatan. Kalau engkau mau dihormati, hiduplah bijaksana. Kalau engkau mau namamu baik, hiduplah bijaksana. Kalau engkau mau dihargai, hiduplah bijaksana. Dengan apa? Melakukan firman. Tetapi orang bebal akan dicemooh. Sebaliknya orang yang tidak mau bertobat, orang yang bebal terus hidup dalam dosa akan dicemooh. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan ini agar hidup kita berbahagia, rumah tangga kita diberkati, dan semua yang kita lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman-Mu datang untuk mengingatkan kepada kami. Kami harus sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Mengejar apa yang baik, kami mau mengejar kebaikan. Dan kami mau belajar untuk memberi kebaikan kepada orang yang berhak menerima kebaikan itu. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup dalam jalan-jalan kebenaran. Supaya tidak ada kutuk yang turun atas hidup kami, rumah tangga kami, anak cucu kami. Biar kami hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat. Berkati dalam rumah tangga terjadi pemulihan suami, istri, anak-anak, pekerjaan dipulihkan, keuangan dipulihkan Tuhan. Bahkan Tuhan turut bekerja apabila hari-hari ini anak-anak-Mu sedang terjerat dalam hutang piutang, masalah-masalah keuangan yang berat. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu, yang ingin menjual aset Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mempertemukan dan pembeli yang terbaik. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang berseru, terbaring sakit. Tuhan beri kesembuhan dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Biarlah Tuhan mereka boleh menemukan Tuhan, menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan masalah yang dihadapi. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap mereka yang mencari pekerjaan, yang merindukan punya anak keturunan, dalam nama Tuhan Yesus dibukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan karena kehidupan itu berasal dari Tuhan. Berkati juga Bapa, bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, Bapak Presiden Pak Prabowo, Gibran, Tuhan seluruh jajaran kabinet yang ada, menteri dan MPR, DPR, DPD, semua sampai ke daerah-daerah. Roh takut akan Tuhan turun dalam hidup mereka. Biarlah ada roh takut akan Allah sehingga mereka takut berbuat dosa. Mereka takut untuk korupsi dan mereka hidup untuk melakukan kepentingan rakyat. Terima kasih Bapa, biarlah anugerah berkat-Mu tercurah atas kehidupan bangsa dan negara kami. Diberkati tanah di negeri ini, lautnya, sawahnya, pertanian, peternakan, perkebunannya, pertambangannya, semua diberkati Tuhan. Dan Indonesia boleh menjadi berkat bagi negara-negara yang lain. Kedamaian-Mu Tuhan tercurah, ampuni bangsa kami. Bahkan apapun yang akan terjadi ke depan, Tuhan berikan kekuatan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Boleh sungguh-sungguh berserah di tengah-tengah zaman yang semakin tidak menentu di hari-hari terakhir ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk seluruh tim Mesbado yang akan berangkat ke Israel bulan ini tanggal 20. Tuhan menyertai, memberkati kesehatan, kekuatan, bahkan kedamaian di tanah perjanjian. Kami percaya ketika Tuhan yang menyertai, maka tangan Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lautan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Hujan pertobatan tercurah, orang-orang bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama
Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Shalom buat semua saudara yang ada di Pekanbaru. Saya mengajak untuk kita sama-sama bersama untuk merayakan ibadah KKR, Kebangkitan Kebangunan Rohani, tanggal 11 Oktober ya, yang ada di Pekanbaru bisa hadir bersama-sama. Kita datang untuk merayakan masih dalam rangka kemerdekaan, itu di Hal A Rumbai, Kompleks Sport Center Rumbai, Jalan Yosudarso, Kelurahan Lembah Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Sekali lagi ada di Pekanbaru bisa hadiri KKR bersama saya dan Sari Simorangkir tanggal 11 Oktober. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya